Pertama, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu, pimpinan dan anggota Komisi 10 atas penambahan anggaran sebesar 400 miliar dan peruntukannya untuk tahun 2026. Selanjutnya kita beri kesempatan dari fraksi Partai Gerindra. Kakak Meli Guslau, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Komisi 10, rekan-rekan Komisi 10, Bapak Menteri dan Wakil Menteri dan semua jajarannya. Saya juga ikut prihatin dengan anggaran yang disetujui sementara 400 miliar. Namun saya penasaran juga ini, ingin tahu apa langkah konkret yang akan Bapak ambil sehubungan dengan ini. Karena kita kan mau bangun gedung yang kokoh ya, yang bagus. Tapi kalau materialnya cuma dikasih kayu, apa yang bisa Bapak lakukan? Saya ingin tahu juga. Namun dalam hal ini Partai Gerindra menyetujui anggaran sementara 400 miliar dan kami akan membersamai Bapak, fraksi Gerindra dan juga Komisi 10 akan membersamai Bapak untuk terus semangat dan insya Allah bismillahirrahmanirrahim yang 52T-nya itu kita perjuangkan bersama sampai bisa berhasil karena PAUD juga belum sukses ya untuk ada, terus SMP dan SD juga anggarannya belum meningkat, jadi rasanya kita sama-sama harus berjuang untuk sesuatu yang lebih maksimal dan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang bermutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kepada fraksi Partai Nasional Demokrat, Ibu Ratih Megasari Singkaru MSC. Baik, terima kasih Bu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Ketua beserta seluruh pimpinan dan juga seluruh anggota Komisi 10 dan Pak Menteri beserta seluruh jajaran. Insya Allah semua selalu dalam kondisi sehat. Walaupun hasil daripada yang kita inginkan mungkin belum sesehat itu ya Pak ya, tambahannya hanya 400 miliar sudah diinfokan oleh teman-teman bahwa memang gapnya ini masih sangat besar, kebutuhan yang diberikan dengan kebutuhan real di lapangan ini gapnya masih jauh sangat signifikan. Tapi yang jelas kami dari fraksi Nasdem menyetujui angka yang sudah diberikan tersebut sebesar 400 miliar, tapi tentunya dalam perjalanannya Pak ke depan itu tentu banyak hal Ibu Ketua yang mungkin masih kita bisa upayakan agar tidak hanya 400 miliar yang melekat kepada kementeriannya Bapak. Kita usahakan akan banyak lagi anggaran yang bisa melekat di situ agar program-program prioritas lainnya juga bisa menyusul Pak. Apalagi kita punya cita-cita sekali gitu ya di paparan Bapak sebelum-sebelumnya untuk tahun 2026 kita masih ingin mengupayakan ada beasiswa untuk anak-anak PAUD, lalu juga nilai daripada beasiswa untuk tingkat SD SMP juga kita ingin meningkatkan itu juga, dan sepertinya kalau melihat hanya 400 miliar itu belum bisa terpenuhi Pak. Jadi tentu fraksi Nasdem beserta seluruh kawan-kawan semua di Komisi 10 kita masih tetap akan berjuang Pak walaupun masih segini yang dikasih, jadi Bapak jangan cemas, insya Allah kita bersama Bapak agar tetap masih memperjuangkan anggaran yang sebesar-besarnya karena seharusnya mandatory spending kita kan tahun 2026 itu 700 triliun lebih ya, masa kok kita nggak bisa sih ngambil lebih dari apa yang sudah diberikan sekarang, harusnya masih bisa karena memang harapan daripada seluruh anak-anak kita itu ada di anggaran tersebut Pak. Jadi insya Allah Ibu Ketua kita menyetujui dan di dalam persetujuan tersebut kita juga masih tetap akan memperjuangkan ke depannya Bu, siapa tahu masih ada anggaran yang bisa melekat lebih banyak lagi di Kementerian Dikdasmen tersebut. Demikian dari fraksi Nasdem, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk sikapnya dan pandangannya. Sekarang kita beri kesempatan kepada Bapak Haji Lalu Hadrian dari fraksi PKB. Terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Menteri, Pak Wamen, beserta seluruh jajaran yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, ketika melihat tambahan anggaran ini,
sebenarnya kalau mau dibilang kecewa ya sebenarnya kita kecewa Pak, karena PR kita di dunia pendidikan ini sungguh sangat banyak dan membutuhkan waktu yang sangat cepat untuk mengatasi. Ada beberapa catatan saya. Pertama, kami di fraksi PKB di konsep awal kita sangat menyetujui adanya penambahan untuk PIP di tingkat satuan pendidikan TK. Nah, kenapa? Karena program kita yang kita canangkan untuk wajib belajar kan insya Allah 13 tahun. Nah, oleh sebab itu sangat dirasa perlu sekali satuan pendidikan TK juga mendapatkan PIP. Nah, di dalam rancangan anggaran yang akan kita sepakati bersama hari ini belum masuk anggaran untuk PIP TK. Kemudian penambahan nominal SD dan SMP juga belum masuk, karena ini keterbatasan anggaran yang diberikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Melalui forum ini juga saya meminta kepada seluruh pemangku kepentingan, wabil khusus kepada Pak Presiden Prabowo Subianto, karena kami yakin bahwa beliau sangat mencintai pendidikan seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwa ini terus kami suarakan. Siswa-siswi kita ini masih sangat butuh, rakyat kita ini juga masih sangat membutuhkan. Apalagi pendidikan ini merupakan pondasi dan tulang punggung keberhasilan negara kita. Nah, sehingga melalui forum ini saya berharap untuk program PIP Satuan Pendidikan PAUD tahun 2026 tetap kita perjuangkan. Yang kedua, Pak Menteri, terkait dengan gaji guru honorer kita. Nah, di sini juga belum terakomodir sesuai dengan pembahasan-pembahasan kita sebelumnya. Masih terakomodir 300.000 seperti di tahun-tahun sebelumnya. Di zaman sekarang ini apakah manusiawi angka 300.000 ini? Sementara mereka meluangkan waktunya untuk mendidik, mempersiapkan generasi penerus bangsa ini di seluruh pelosok tanah air. Tidak mungkin 300.000 nominal di kota akan sama dengan 300.000 nominal di pelosok-pelosok negeri ini. Nah, melalui forum ini juga kami meminta kepada Bapak Presiden untuk memperhatikan ini. Memperhatikan gaji-gaji guru kita, pejuang-pejuang pendidikan kita. Begitu juga dengan tenaga-tenaga pendidikan yang lain. Nah, ini juga harus diperhatikan. Nah, saya berharap 2026 ini tidak boleh ada lagi gaji guru kita yang 300.000 Pak. Mari kita perjuangkan terus sama-sama ini. Kemudian yang ketiga, revitalisasi sekolah Pak. Revitalisasi sekolah ini kalau kita semua turun ke dapil masing-masing maupun apalagi daerah 3T Pak, kita sangat miris kondisi sekolah-sekolah kita. Kalau kita berharap hanya dari pemerintah daerah nggak mungkin Pak. Uangnya Pemda ini hari ini udah nggak ada. Apalagi berharap Pemda mau menganggarkan 20% pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi juga, itu hanya tataran angka saja. Kalaupun iya di RAPBD-nya 20% tertulis, itu hanya angka saja Pak, realisasinya tidak ada. Sekolah-sekolah kita banyak yang rusak, bahkan yang miris sekali sekolah kita hari ini banyak yang tidak memiliki MCK Pak. Pertama, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, pimpinan dan anggota Komisi 10 atas penambahan anggaran sebesar 400 miliar dan peruntukannya untuk tahun 2026, dan sesuai dengan masukan-masukan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kami akan berusaha untuk nanti berkomunikasi dengan Bapak Presiden. Kami akan menyampaikan beberapa yang sudah kami capai pada tahun 2025 dengan anggaran yang sekarang ini berjalan, dan kami akan menyiapkan beberapa usulan terutama untuk 4 hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah untuk penambahan anggaran untuk revitalisasi, yang kedua adalah penambahan anggaran untuk PIP terutama untuk tingkat sekolah dasar, tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Kemudian yang ketiga untuk penambahan kesejahteraan guru, khususnya guru honorer. Dan yang keempat adalah
beberapa program yang berkaitan dengan peningkatan sarana dan prasarana yang tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan kami bisa segera mendapatkan kesempatan untuk bisa menghadap Bapak Presiden dan menyampaikan tambahan usulan kami sesuai dengan masukan dan juga sesuai dengan saran-saran dari Bapak-Bapak dan Ibu anggota Komisi 10 DPR RI. Terima kasih Bu Pimpinan. Terima kasih kami sampaikan. Jadi teman-teman, kita semua tadi sudah mendengar paparan dan kemudian juga semua fraksi sudah menyampaikan pandangannya dan semua setuju atas keputusan dari Badan Anggaran terkait tambahan anggaran untuk 2026 dengan satu keyakinan bahwa masih ada kesempatan untuk kita berjuang bersama-sama, dan barusan kita menghargai Pak Menteri atas rencananya untuk melakukan komunikasi, melaporkan hal-hal yang sudah dicapai yang sangat luar biasa, tapi juga ada hal-hal yang harus berkelanjutan dan mungkin pada saat ini anggaran yang ada belum memadai.